Apa yang kau jalani di sini, Tuhan akan pulihkan. Yang pertama, Tuhan akan pulihkan keadaan di sini, sehingga hatimu gak lemah. Kau tak bersemangat di sini, antusias. Walaupun kau di sekelilingmu, karena begini, kemarin terus ada pelayan Tuhan di satu lapak, dia sangat antusias. Terus dia tiba-tiba dekat-dekat sama saya, Bu, udah mulai gak kuat aku di sini. Banyak yang mempengaruhi, membuat imanku lemah. Kayak mana itu? Saya bilang, tak ada yang bisa tolong. Ibu cuma sebentar, sekali-sekali dia datang ke sini. Satu-satunya cara ketika kau merasa mulai lemah, mulai diintimidasi, mulai dipengaruhi, mulai kau diajak-ajak untuk jalan mereka, sisihkan diri, pelan-pelan kau berangsur dan apa itu? Berdoa minta kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Amin. Saudaraku, kita sebentar lagi mau merayakan hari Merdeka 79. Ini gak ada lagi merah putih Pak, yang itu ada. Ada yang balon-balon. Saya tahun lalu sampai membawa balon yang merah. Oke, saya mau cerita kisah sedikitnya. Saya ini anak tentara ya, karena berkaitan dengan apa ya, kemerdekaan. Bapak saya adalah seorang pejuang dan pangkat terakhirnya di zaman Belanda itu beda dengan sekarang ya. Dulu zaman dulu itu dia dapat pangkat letnan 1 ya. Sekarang letnan zaman sekarang masih sedikit ya. Tapi kalau letnan zaman dulu itu dia pejuang, dia kan veteran yang dia meninggal 17 tahun yang lalu. Dia veteran, dia berjuang untuk suku-suku, berjuang bukan berjuang untuk mengambil daerah, tapi berjuang untuk mempertahankan bangsa ini. Ya kan? Nah, dan bapak saya kepala kompi namanya, pada komandan ya, mana dia punya anak buahnya. Jadi kalau perang dari satu daerah, karena kebetulan dia ada waktu zaman 40-an itu dia daerah Simalungun ya, bapak saya kalau Simalungun ya. Jadi daerah sana, di daerah sana penjajahnya bukan misalnya tiba-tiba Belanda, ada orang Belanda di situ, enggak Pak. Di sana itu zaman ada penjajahan Jepang dan Belanda, yang dipakai menjadi musuh kita adalah orang kita juga Pak. Ya kan, misalnya dipakai ini pengikut penjajah Belanda. Ini memang Indonesia pengikutnya apa nama Indonesia ya? Apa Indonesia bertahan ke Indonesia. Nah, sebelah sini yang digaji sama Belanda, sama penjajah sama Jepang. Bagaimana supaya mengambil daerah-daerah yang bisa dijajah di tempat orang kita. Jadi antara orang kita yang bergotong-gotongan. Jadi bapak saya itu kepala komandannya, dia punya pasukan. Sekali waktu penjajah ini sudah mau menguasai satu daerah. Di daerah itu ada berapa komandan lah, katakanlah sekitar 10 komandan. 10 komandan masing-masing punya pasukan ya. Nah, bagaimana caranya menghasut akhirnya diambillah, diserahlah dan diambillah setiap komandan di daerah masing-masing. 10 komandan kan, termasuk bapak saya. Jadi artinya kalau 10 komandan diambil, semua dari ngaku kalah dong, udah pecah-pecah anggotanya kan. Nah, apa yang dilakukan penjajah itu dengan 10 orang komandan termasuk bapak saya? Mereka dimasukkan ke penjara. Penjaranya model bambu yang buat peta kan, orang apa ya, ikat, bukan gedung ini ya, diikat bambu-bambu itu sama di bawahnya pokok udah kan masuk dari kandang ayam Pak, masuk 10 di sini. Dan penjara itu bukan diletakkan di tanah Pak, dimasukkan ke dalam sungai. Dan yang dimasukkan ke dalam sungai, dan yang tertinggal hanya leher aja, hanya itu bisa nafas. Itulah penjara yang pernah bapak saya alami. Saya diceritakan sama dia. Nah, kemudian setiap setengah 7 malam, udah mau masuk malam, satu persatu diambillah komandan itu. Kayak ambil anak ayam, ambil ayam, diambil dan dipotong kepalanya. Dipisahkan kepalanya dibuang ke sungai, dan darahnya dicapai berbubur-bubur supaya menakutkan bagi anggota-anggota yang semua daerah itu akan melihat komandannya sudah mati.
satu setiap hari, tinggal 2 termasuk bapak saya. Tinggal 2. Ya, kalau itu ada pertolongan Pak, kira-kira sudah setiap hari diambil, itu sudah membuat putus asa. Ya, artinya udah tinggal tunggu waktu saja, ya kan? Antara ketika besoknya mungkin kalau nggak bapak saya, balik. Nah, bapak saya mengajak temannya untuk berdoa. Dia bilang, ayolah, apapun keadaan kita sudah terjepit begini, setidaknya kita berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau mengizinkan kita mati di tempat ini, biarlah kita diterima dan diampuni dosa-dosa kita. Berdoalah mereka. Tuhan, tinggal tunggu waktunya. Saat-saat yang sangat singkat kami akan dipotong, tapi kami menyerahkan nyawa kami dalam tangan Tuhan. Kalaupun kami mati, terimalah kami di tangan. Besoknya tibalah waktu 6:30. Jam 6 lewat sekitar itu. Waktu untuk mengambil satu kepala, tapi kuasa Tuhan kerja. Di saat yang terjepit, tidak ada jalan kiri kanan muka belakang. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Datang pasukan menghantam penjajah yang sudah membuat penjara, sehingga mereka dikalahkan dan singkatnya bapak saya dan kawannya dikeluarkan dan mereka